Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin menjelaskan tentang SSCT. Perkenalkan, saya sendiri Nadia dan rekan saya Nurul Hafnati dan juga Siti Rahmah. SSCT adalah alat tes proyektif di mana klien diminta untuk menyelesaikan serangkaian kalimat atau word completion test yang belum selesai dengan menggunakan kata yang pertama kali muncul dalam pikirannya. Tes ini bertujuan untuk mengetahui individual, adjustment, dan juga struktur kepribadian. Tes proyektif ini memiliki pengertian sebagai tes yang mengungkapkan aspek-aspek psikologi seseorang, di mana individu memproyeksikan diri dalam suatu objek. Dan SSCT ini merupakan salah satu tes yang merupakan bagian dari tes proyektif ini. Selanjutnya yaitu ada sejarah tes SSCT. SSCT ini adalah tes kepribadian yang bersifat proyektif yang dikembangkan oleh Joseph Sykes dan Sidney Levy bekerjasama dengan Lembaga Pelayanan Kesehatan Mental di New York. Tes ini sendiri pertama kali dikembangkan pada tahun 1950. Pada awalnya, tes ini digunakan untuk proses terapi setelah perang. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah perang, banyak veteran perang yang mengalami gangguan jiwa. Tes ini juga dapat membantu biro konseling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Hafnati. Selanjutnya, gambaran deskripsi tes SSCT. SSCT adalah alat tes proyektif di mana klien diminta untuk menyelesaikan serangkaian kalimat atau word completion test yang belum selesai dengan menggunakan kata yang pertama kali muncul dalam pikirannya. Terdapat 60 item pada alat tes ini. Rangkaian tes memudahkan klien untuk mengekspresikan sikap-sikapnya sehingga membantu kita untuk mengerti persepsi subjek terhadap suatu hal atau situasi, sehingga lebih jauh kepribadian subjek dapat diprediksi. Sykes menambahkan bahwa SSCT membahas 4 bagian utama, yaitu keluarga, seksualitas, relasi interpersonal, dan konsep diri. Terdapat 3 bagian pada area keluarga, yaitu sikap terhadap ibu, ayah, dan anggota keluarga. Pada bagian seksualitas terdapat sikap terhadap wanita dan sikap terhadap pasangan heteroseksual. Area interpersonal meliputi sikap terhadap teman, terhadap rekan kerja atau teman sekolah, sikap terhadap orang yang kedudukannya lebih tinggi, dan sikap terhadap orang yang kedudukannya lebih rendah. Terdapat 16 item pada area ini. Sementara itu, pada area konsep diri meliputi rasa takut, rasa bersalah, tujuan hidup, kemampuan, masa lalu, dan masa depan. Area ini memungkinkan psikolog untuk melihat bagaimana konsep diri dari orang tersebut dan bagaimana pola pikirnya. Selanjutnya, asesmen kepribadian melalui proyeksi sikap individu terhadap masalah tersebut akan diperoleh. Yang pertama, gambaran sikap individu terhadap hal-hal yang penting yang berkaitan dengan adjustment dirinya atau hubungan masing-masing daerah sikap. Kemudian, gambaran keadaan psikis dan dirinya atau kepribadiannya, yaitu kemampuan berpikir terhadap realita, keadaan emosi, cara menyelesaikan konflik, dan lain-lain. Kemudian, gambaran konflik atau masalah-masalah yang dialami menyangkut penyesuaian diri atau individual adjustment. Dan selanjutnya, dalam kaca mata klinis dapat menampakkan suatu gangguan sehingga tes ini bermanfaat untuk terapi. SSCT dapat digunakan sebagai bahan awal untuk suatu wawancara eksploratif lebih dalam, karena jika waktunya cukup, kita dapat menanyakan per item. SSCT dikatakan sebagai alat tes yang valid dan reliable ialah karena hasil dari pengetesan menggunakan alat tes ini memiliki hasil yang signifikan dengan pengetesan tes proyeksi yang lain seperti TAT atau Rorschach. Berikut merupakan gambar fisik dari tes SSCT. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Rahmah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penyajian atau pengambilan data. Nah, dalam penyajian SSCT ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bacakan instruksi, usahakan agar subjek mengerti. Bila kurang mengerti, beri penjelasan.
usahakan menekankan bahwa respon yang pertama kali muncul itulah yang harus dituliskan. Perhatikan ekspresi ketika mengatakannya, utamanya kata-kata spontan yang mungkin muncul ketika mengerjakan. Dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok. Nah, biasa berlangsung antara 20 sampai dengan 40 menit. Tapi untuk klinis normal 1 jam, juga klasikal biasanya juga 1 jam. Nah, jawaban dari item harus merupakan jawaban yang spontan. Jika ada item yang tidak dijawab atau dianggap sukar, maka lompati saja. Namun, jangan lupa untuk memberi tanda. Nah, kemudian semua respon tidak ada yang salah. Dapat dilakukan inquiry terutama untuk respon yang interpretable. Diharapkan hambatan emosi yang muncul bisa disalurkan. Kadang-kadang testi menggunakan tes SSCT sebagai ventilasi untuk katarsis, yaitu mengungkapkan hal-hal yang sukar diungkapkan secara oral. Nah, selanjutnya cara scoring atau analisis data. Nah, pemeriksaan dilakukan dengan rating sheet. Nah, penyokoran dilakukan berdasarkan gangguan yang dialami subjek, yang meliputi yang pertama scoring 2. Bila subjek mengalami gangguan dan membutuhkan tindakan terapi, nah, scoring 1. Diperkirakan bahwa subjek mengalami sedikit gangguan dan mungkin butuh konseling. Scoring 0, bila tidak ada gangguan, sedangkan scoring X, bila jawaban subjek meragukan, tidak ada tanda-tanda yang jelas. Nah, tiap item dinilai sendiri-sendiri. Kemudian, item yang mendukung suatu sikap itu dinilai bersama lalu diinterpretasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1 yaitu mengenai tes SSCT. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.